Ya, bisa Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Togi Sinaga. Dan saya Sematania, pemirsa, kita akan menuju langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk memantau secara langsung kedatangan Timnas U23 Indonesia usai berlaga pada laga playoff Olimpiade 2024. Terakhir melawan Guinea, ya. Ya, inilah situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, di mana para supporter pendukung Timnas Indonesia sudah tiba terlebih dahulu untuk menyambut kedatangan Timnas Indonesia setelah berjuang kemarin di Piala AFC 2024 ya. Tunggu 4 hari katanya. Kita Nando, ini perjalanan panjang di Piala Asia U23 sampai kemarin melawan Gini. Gimana ini adakah menjadi suntikan moral untuk nanti sampai ke kualifikasi Piala Dunia? Apa aja pelajaran yang didapat kemarin di Piala Asia U23? Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade satu tim ini karena ya takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dan ya, yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang dan ya dari kami juga pemain kita juga berharap sepak bola Indonesia sudah berkembang dan semoga juga supporternya bisa lebih berkembang lagi juga dari kami pemain ya. Mungkin itu. Dengan kemarin ini pelajaran apa sih yang diambil selama pertandingan kemarin? Oh, banyak hal pelajaran yang kita ambil karena juga kan kita udah kumpul sangat lama, terus udah satu bulan lebih ya. Satu bulan. Terus juga kita dari kita dianggap tim sebelah mata dan akhirnya kita bisa sampai di semifinal, ya itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi dari seluruh kerja keras pemain dan pelatih juga. Terus dan apa lagi? Ya, bersyukur juga dan juga pastinya nggak berhenti sampai sini. Kita terus ingin maju lebih baik ke depannya, itu aja sih. Dari sisi permainan selama ini dengan naturalisasi itu apa dari teman-teman yang dari Indonesia, dari pemain lokal yang bisa didapat? Ya kalau kita kan sebelumnya udah kumpul juga ya Mas, ada training camp, jadi berapa hari pun kita sudah mengalami kecocokan lah karena banyak pemain dari U23 ini kan campuran dari yang senior, jadi nggak ada perbedaan jauh lah antara buat adaptasinya, itu aja sih. Ya karena juga mungkin karena kita sudah melakukan training camp juga ya, jadi chemistry kita sudah saling tahu satu sama lain, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget, makanya di setiap pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih dan kita semua paham satu sama lain. Hernando, kemarin gimana melihat Witan jadi kapten memimpin pas laga lawan Gini? Melihat sosok pemimpinannya di lapangan seperti apa? Terus Witan gimana nih jadi kapten untuk pertama kali, perasaannya seperti apa dan beban sih jadi kapten kemarin pas lawan Gini? Kalau dulu. Witan dulu mungkin. Kalau menurut saya siapapun kaptennya di dalam lapangan semua berhak bicara, semua berhak saling tegur satu sama lain. Sebagai kapten menurut saya itu diberikan tanggung jawab lebih sama pelatih, sama coach Shin, jadi ya saya hanya bisa melakukan yang terbaik di lapangan gitu ya. Gimana? Kalau saya siapapun yang jadi kapten saya percaya dan juga saya tahu itu pilihan dari pelatih semua dan pasti apapun itu kita semua di lapangan sama, tapi kapten itu adalah ya yang memimpin kita di lapangan, itu aja sih. Terakhir dong, untuk pesan untuk supporter yang sempat kan waktu lawan Irak ada beberapa pemain yang dihujat habis-habisan dengan supporter. Ada pesan khusus nggak buat supporter ke depannya untuk jangan seperti itu atau seperti ini? Kan termasuk yang jadi bercanda. Enggak ada sih, kalau menurut saya kan kita semua sekarang sepak bola kita yang seperti saya bilang tadi, sepak bola kita lagi berkembang ke hal positif, jadi semoga juga supporter juga bisa mensupport lebih baik lagi, kalaupun mengkritik yang lebih
positif lagi. Ya mungkin seperti itu aja. Oke ya. Terima kasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Wawancara Witan ya. Ada juga tadi pernyataan dari Hernando Ari, kiper Timnas U23 Indonesia. Kalau kita melihat saat ini di layar kaca atau kita juga pemirsa ya, ini kedatangan para pemain Timnas yang hendak menuju ke kendaraan yang akan mereka gunakan untuk ke lokasi berikutnya menggunakan bus ya informasinya ya. Ya. Tadi telah dinyatakan oleh ini ya, Kapten Timnas Indonesia Muda bahwa ini sebuah pengalaman yang besar untuk mereka. Walaupun mereka tidak bisa masuk Olimpiade, namun ini menjadi sejarah baru untuk Timnas Indonesia. Betul sekali. Bisa masuk ke hingga semifinal playoff ya. sampai hingga playoff juga. Betul sekali. Dapat dilihat juga pengamanan yang ekstra ketat dari pihak pengamanan, baik itu dari pihak kepolisian dan juga pihak Bandara Soekarno-Hatta untuk mengamankan kepulangan Timnas U23 ke tanah air. Dan nampaknya sejumlah pemain sudah mulai memasuki bus yang akan membawa mereka ke lokasi berikutnya. Informasinya akan ke salah satu hotel di wilayah Jakarta Pusat ya Togi ya. Oke. Untuk Mungkin mereka beristirahat. akan ini ya bersantai mungkin setelah mereka Bersantai dulu. berjuang. Betul. Setelah sebulan mereka main bola, mungkin setelah ini mereka akan bertemu sejenak dengan keluarga mereka juga. Betul Karena sekali. setelah ini mereka harus siap-siap untuk bersiap-siap untuk ini tanding tanggal 11 dan juga tanggal 6 dan tanggal 11 Juni untuk kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia bagi yang umur sudah cukup ya mungkin ya. Ada beberapa pemain dari Timnas U23. Dan juga ini bisa Ketua PSSI Erick Thohir juga mengapresiasi Garuda Muda yang sudah memberikan performa terbaik kemarin. Dan Erick Thohir juga meminta Timnas Indonesia untuk bangun kembali untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia nantinya ya. Betul sekali. Nampaknya bus akan segera berjalan ya Togi ya menuju ke Jakarta Pusat. Sepertinya supporter Timnas Indonesia Ya. ini masih di sini Terus untuk bersorak-sorai ya, bersorak-sorai. menyambut kedatangan Timnas U23. Meskipun kalah ini bukan berarti mereka stop untuk mendukung, justru menjadi acuan, menjadi pacuan bagi para Garuda Muda untuk terus bersemangat di laga-laga berikutnya. Dan kita pun juga untuk para supporter jangan ini ya, jangan henti-henti mendukung Timnas Indonesia. Nah, dapat dilihat juga tuh Sintayong bersama pelatih yang luar biasa Sintayong yang telah membawa Timnas U23 hingga babak playoff Olimpiade. Sekali lagi kita beri apresiasi kepada Timnas Indonesia Muda sudah berjuang membawa nama negara kita ke kancah internasional ya. Betul. Mungkin untuk tahun ini masih belum rezeki atau Togi ya. Masih belum rezeki kalau kita lihat permainannya juga tidak jelek. Bagus, cuma memang belum rezeki saja. Ya walaupun memang diluputi dengan ini ya kontroversi. Betul, Kontroversi dengan banyak wasit kontroversi, atau nggak mungkin dengan VAR juga. Iya, ini menjadi sejarah tersendiri ya bagi Timnas Garuda Muda. Untuk terus semangat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya, sementara itu pun juga ada pernyataan ada sebanyak 10 pemain Timnas Indonesia U23 ini yang akan dipanggil Sintayong ini untuk melawan Irak dan Filipina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia ya. Gitu. Jadinya memang setelah ini mereka mungkin break sejenak. Habis itu mereka akan mempersiapkan diri untuk fight dengan ini ya tenaga mereka untuk semoga bisa masuk ke Piala Dunia. Betul sekali. Ya, terlihat juga ini ya masih banyak awak media. Betul. Yang masih berada di sekitaran area Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sekali lagi kita juga ini ya, kita harus turut mendukung sekali lagi untuk Timnas Indonesia Muda dan tim-timnya, dan kita berharap dengan pengalaman kemarin dari AFC ini menjadi pelajaran yang terbesar untuk Timnas Indonesia Muda untuk lebih baik ke depannya lagi. Ya, banyak pelajaran yang bisa diambil dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Melihat dari sisi taktik lawan dan juga mungkin mental juga. Mentalnya yang memang utama ya dalam setiap pertandingan agar tidak cepat drop di awal-awal gitu Togi. Ya, tapi kalau saya lihat dari pertandingan ini ya, Timnas Indonesia ini lebih baik dari sebelumnya dan kita pun juga harus mendukung pelatih
Shin Taeyong ini yang telah membawa timnas Indonesia